Beberapa waktu lalu, seorang guru TK di Twitter bercerita pengalaman yang bikin saya merinding. Dia bilang, semakin banyak anak yang masuk usia TK, tapi belum bisa memegang pensil dengan benar. Bukan cuma itu, mereka juga kesulitan untuk mencubit dan merobek kertas. Coba kita pause sejenak. Bayangkan, aktivitas dasar seperti mencubit yang dulu kita anggap remeh, ternyata jadi hambatan besar bagi sebagian anak zaman sekarang. Tetapi, kenapa ya ini bisa terjadi? Karena itu, setelah saya telusuri, ternyata jawabannya ada pada pergeseran aktivitas bermain. Jempol mereka sekarang lebih sering swipe dan tap di layar, bukan meremas Play-Doh atau menjumput biji-bijian. Otot-otot kecil di tangan mereka belum terlatih untuk tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan dan koordinasi. Nah, video ini hadir sebagai pertolongan pertama. Kita akan bahas 5 aktivitas super mudah, murah, dan seru yang bisa langsung kita lakukan di rumah untuk menyelamatkan motorik halus anak kita. Pernah nggak sih lihat anak kita makannya berantakan banget, nasinya jatuh terus dari sendok, atau pas memakai baju, kancingnya susah sekali disatukan, atau waktu menggambar, garisnya sangat tipis dan tidak berani ditekan? Sebagai orang tua, kadang kita anggap itu hal biasa, fase yang akan berlalu. Tetapi, tahukah kamu, semua aktivitas hidup sehari-hari itu membutuhkan kontrol motorik halus yang kuat. Motorik halus itu adalah fondasi untuk kemandirian anak. Kalau otot-otot jarinya lemah, dia akan frustasi karena tidak bisa melakukan hal-hal yang diinginkannya, seperti makan sendiri atau menggambar. Karena itu, melatihnya sejak dini bukan tentang mencetak anak jadi seniman, tapi tentang membekali mereka dengan kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal kecil dalam hidupnya. Oke, kita langsung saja ke intinya. Ini dia, 5 aktivitas yang disusun berdasarkan tingkat kesulitan. Dari yang paling dasar, yaitu mencubit, hingga yang lebih kompleks, menggambar. Siapkan notes. Pertama, The Magic of Pinching, atau mencubit aktivitas. Pinci X, atau telur mencubit. Isi wadah kecil dengan kapas basah atau bola-bola kertas. Beri anak penjepit baju atau jepit makanan chopstick for kids dan minta mereka memindahkan telurnya dari satu wadah ke wadah lain dengan menjepit. Manfaatnya, langsung melatih kekuatan genggaman cubit antara jempol dan jari, yang adalah dasar untuk memegang pensil nanti. Kedua, The Power of Twisting, atau memutar. Aktivitasnya, botol, harta, karun. Ambil botol plastik kosong, isi dengan beras atau uncoket pasta, dan mainan kecil atau miniatur binatang. Koin mainan. Tutup rapat, lalu minta anak untuk memutar tutup botol untuk membukanya, dan mengambil harta karun di dalamnya, lalu tutup kembali. Manfaatnya, melatih koordinasi dua tangan bilateral coordination dan kekuatan pergelangan tangan, di mana penting untuk menstabilkan kertas saat menulis. Ketiga, The Art of Squeezing, atau meremas. Aktivitasnya, Play-Doh, squirts. Masukkan Play-Doh buatan rumah yang lembut ke dalam kantong plastik, klip, atau piping bag plastik. Gunakan yang bening agar anak bisa lihat. Ajak mereka meremas-remas Play-Doh hingga keluar dari ujungnya. Manfaatnya adalah untuk mengembangkan kekuatan seluruh tangan, hand strength, dan koordinasi yang vital untuk mengontrol tekanan pensil di atas kertas. 4. The Skill of Tracing, atau menelusuri. Aktivitasnya adalah rahasia dalam pasir. Taruh pasir kinetik atau nasi kering di dalam nampan. Gambarlah bentuk sederhana garis lurus, zigzag, lingkaran dengan jari. Lalu, minta anak untuk menelusuri jejak gambarannya dengan jari atau tongkat kecil. Manfaatnya, untuk melatih kontrol dan koordinasi mata tangan, tanpa tekanan, harus memegang alat tulis yang sempurna. 5. The Joy of Drawing, atau menggambar. Aktivitasnya adalah drawing big and small. Jangan langsung beri kertas A4. Mulailah dengan kertas yang sangat besar, dengan kertas plano, atau packing paper, dan krayon besar,
Chunky crayons. Ajak anak menggambar bentuk besar dengan seluruh lengan. Baru kemudian perlahan beralih ke kertas yang lebih kecil dan alat tulis yang lebih kecil seperti krayon biasa, lalu pensil. Manfaatnya agar anak belajar mengontrol tekanan dan gerakan dari bahu. Untuk stabilitas, siku, hingga pergelangan tangan dan jari, yang merupakan progresi alami menuju pegangan pensil yang baik. Jadi, semua alatnya ada di rumah kan? Nggak perlu mahal, karena yang kita butuhkan cuman kesadaran dan konsistensi. Tetapi, ingat ya, tujuan utamanya adalah bermain, bukan drilling. Biarkan anak mengeksplorasi dengan caranya. Kalau berantakan, ya nggak apa-apa. Itu tandanya mereka sedang belajar. Karena itu, tantangan saya untuk kalian hari ini adalah pilih satu aktivitas dari 5 ini untuk dicoba sebelum malam ini. Cuma 10 menit. Dan lihatlah betapa senangnya mereka dan kepuasan yang kita dapat sebagai orang tua karena sudah memberikan yang terbaik. Share pengalaman dan hasil kreasi anak-anak kalian di kolom komentar ya. Saya tunggu cerita seru kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Karena masih banyak lagi tips-tips praktis seperti ini yang akan saya bagikan. Karena setiap coretan, cubitan, dan remasan kecil mereka hari ini adalah persiapan untuk menuliskan cerita besar mereka di masa depan. Terima kasih sudah menonton.